golongan 1A. Ya udah buat kalimat ini Herlina kawin, Robi CS frustasi. Herlina kawin, Robi CS frustasi. Mantap Robi, jangan frustasi ya Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Surya, apa kabar kalian hari ini? Kembali lagi bersama kami di podcast Surya Menyapa. Hari ini merupakan episode ke-39 dari podcast Surya Menyapa. Nah, hari ini kami akan mengajak sahabat Surya untuk berbincang-bincang dengan narasumber kami tentang persiapan untuk ujian sekolah berbasis nasional khususnya untuk pelajaran IPA. Nah, di studio kami hari ini telah hadir narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan guru IPA SMP Muhammadiyah 1 Pontianak dan beliau pernah meraih juara guru berprestasi di Olimpiade Guru Nasional. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah Ibu Yofi Saprianti GSPD. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, selain kami berdua, saya Vina Nur Indasari dan rekan saya Rani Anissa Putri akan mengajak sahabat Surya untuk berdiskusi nih bersama Ibu Yofi Saprianti. Nah, kira-kira kita mau diskusi tentang apa aja nih, Bu Rani? Ya, jadi yang pertama mungkin ini ya Bu, ya lebih kepada materi apa kira-kira yang paling sering keluar. Nah, kalau di ujian itu kan kelas 9 ya, pasti itu materi kelas 7, 8, dan 9. Nah, kira-kira materi seperti apa? Apakah semua materi ini yang keluar atau ada materi-materi tertentu seperti itu? Lebih ke persenan gitu ya, Bu ya. Persenan. Kelas 7 misalnya berapa persen, atau terus biasanya di ujian sekolah itu kan ada kisi-kisi ya, Bu ya. Nah, boleh tuh disampaikan ke teman-teman, ke sahabat Surya, materi-materi yang biasanya keluar kayak gitu, Bu. Iya, terima kasih kepada Bu Rani dan Bu Vina. Jadi kalau untuk materi IPA sebenarnya yang sering keluar itu pasti dari kelas 7, 8, dan 9. Jadi semua materi di kelas 7, 8, 9 itu pasti ada keluar nantinya. Hanya saja tingkat soalnya, level soalnya ada beda-beda. Bisa saja nanti misal soalnya walaupun soal kelas 7, tapi level soalnya, tingkat soalnya itu lebih tinggi pemahamannya. Gitu, seperti itu biasanya. Oke, baik. Nah, ini kan kita bahas soal tingkat pemahaman Ibu. Iya. Nah, kira-kira menurut Ibu selama Ibu menjadi guru, kendala apa sih yang Ibu alami ketika mengajar siswa, atau kendala apa yang kira-kira dihadapi siswa ketika menghadapi ujian ini? Nah, kalau untuk IPA ya, IPA itu siswa harus mampu dua. Selain rajin membaca, dia juga harus kuat dalam memahami hitung-hitungan. Jadi harus dua itu. Berarti selain membaca dan ini juga ya, hitung-hitungan juga Iya, ya. benar. Jadi di dalam IPA itu ternyata ada bahasa Indonesia dan matematika. Kolaborasi. Iya, jadi memang harus kuat hitung-hitungan dan hafalan. Ini ya hafalan atau pemahaman, Bu? Lebih ke mana nih? Kalau saya sering mengingatkan lebih ke di Hafalan rumus-rumus gitu ya, Bu ya? kalau Bukan? hafalan sebenarnya bukan dihafalkan sih, kita lebih ngajarkan konsep. Makanya kalau saya sering ngajar itu tidak langsung plok sampaikan rumus, ini rumusnya enggak. Jadi saya lebih sampaikan ini konsepnya dulu, gini, nanti baru dapat rumusnya gitu. Paling kalau hafalan itu ya memang ada hafalan seperti biologi kan, apalagi khusus untuk klasifikasi itu banyak sekali. Itu memang ya mau nggak mau dihafalkan, tapi bisa juga dipahami kok. Bisa dibuat istilahnya jembatan kedelai ya. Nah, itu kan tadi Ibu juga ada bilang kelas 7, 8, 9 nih materinya gitu kan. Nah, yang kelas 7 itu kira-kira materi yang keluar itu yang lebih sering gitu kan, Bu? Apa sih, Bu, gitu? Semuanya sih. Semuanya, hampir semuanya ya, Bu ya. Cuma memang berapa persennya aja kayak gitu ya, Bu ya, sepertinya. 7, 8, 9 kayak gitu ya. Iya. Tapi tetap keluar semuanya. Jadi kalau di ujian sekolah, cuma kan kalau sekarang langsung ujian sekolah ya. Kalau kita lihat di kisi-kisi ujian sekolah itu luas, tidak terperinci, tidak detail. Tapi dari situ berarti banyak yang harus kita pahami. Misal ya, kalau di materi kelas 7 ada energi. Energi juga ada di biologinya. Ada juga di fisikanya. Jadi
ada di beberapa bab gitu. Oh, jadi satu materi itu bisa ada di beberapa Iya. bab kayak gitu ya. Ya, dan ternyata setelah ini ya, beberapa kali saya survei nih, saya sempat survei nih ke Bu Vina, ke anak-anak gitu. Ternyata materi IPA ini salah satu yang paling disenangi anak-anak karena katanya seru. Jadi kayak bermain logika juga. Sama kalau kita kayak menghitung gitu ya Bu ya, menghitung kekuatan gaya dan lain sebagainya. Sebenarnya permainan IPA itu seru, jadi banyak permainan di dalamnya. Nah, tadi kita sudah membahas kalau ternyata pelajaran IPA ini adalah pelajaran yang menyenangkan. Tapi kira-kira ada nggak nih Bu tips untuk mengerjakan soal-soal IPA? Karena biasanya walaupun ini adalah pelajaran yang menyenangkan, kadang-kadang anak-anak juga merasa kesulitan di beberapa soal. Iya. Malah saya senang ya, baru jarang ya ada siswa yang menyenangkan. Kalau udah dengar IPA itu kayaknya momok banget gitu ya. Kalau udah IPA, apalagi hitung-hitung, pasrah deh mereka gitu kan. Nah, memang dasarnya atau basicnya belajar IPA itu memang dua hal itu tadi. Jadi supaya bisa menyenangkan, karena memang IPA itu kaitannya sering ada di dalam kehidupan sehari-hari. Apapun itu, dari kita mau tidur sampai kita bangun tidur pun pasti akan berkaitan dengan konsep IPA. Dan yang tadi yang harus dikuasai adalah membaca dan menghitung tadi ya Bu ya. Iya. Nah itu dasar sekali lah yang untuk bisa yang bisa dilakukan oleh para siswa kayak gitu kan. Iya. Untuk persiapan ini. Nah selain membaca dan menghitung nih Bu, terus persiapan apa lagi nih Bu yang perlu peserta didik siapkan dalam menghadapi ujian sekolah kayak gitu Bu, khususnya untuk pelajaran IPA nih Bu? Saya kalau di awal di semester 1 itu selalu bilang ke siswa, dari sekarang boleh cicil beli buku kumpulan soal-soal, atau kalian download saja soal-soal yang ada di internet, lalu kalian kerjakan 3 atau 4 soal lah setiap hari, tapi semua mapel yang kira-kira itu diujiankan gitu kan. Tapi harus Continue. Iya, tetap jangan kan kadang belajar mut-mutan ya. Nah, nanti kalau sudah selesai ngerjakan bahas sendiri gitu. Tapi kalau sudah tidak dapat jawabannya, boleh konsultasi dengan teman belajar kelompok, atau kalau belum dapat pemecahan masalah boleh tanyakan ke ibu. Saya bilang seperti itu biasanya. Berarti harus membiasakan sejak awal ya Bu Iya, ya, intinya itu memang latihan. ada di latihan soal. Latihan soal. Ya, biar tahu tipe-tipe soal seperti apa. Karena apalagi ya, kita tahu sekarang sudah ada tipe soal yang hots kan, panjang-panjang soalnya gitu kan, memang sebagai pengantar. Padahal ya intinya ada Ini di situ. pertanyaannya hanya secuil ya Bu ya. Iya, Tapi kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia itu kan Bu kan, mereka itu ketika mau menjawab soal bahasa Indonesia biasanya disarankan untuk membaca soal terlebih dahulu, jangan langsung baca teksnya karena nanti akan 2 kali ulang kayak gitu Ini kan. Jadi dibaca tips dulu. juga nih ya. Iya, ini yang bahasa Indonesia gitu ya. Nah, jadi kan biasanya itu dari baca dulu dari soalnya, kemudian udah tahu pertanyaannya apa, kemudian baru cari jawabannya di bacaannya itu, di teksnya itu, baru kita lihat dan cocokkan di pilihan jawabannya. Nah, mungkin hal ini juga sama ya Bu ya, dilakukan juga di pelajaran Iya, IPA mungkin. hampir sama. Itu kalau ke situ mungkin kalau dikaitkan dengan IPA itu sudah model tipe assessment yang kemarin AKM. Oh, gitu. Iya, Iya, di soal AKM itu sepertinya soalnya panjang-panjang ya Bu ya. Iya, jadi jawabannya kita harus baca. Ada di antara situ biasanya kalau Cuman kalau IPA sih, jadi kalau untuk di IPA soal hitung-hitung pun tetap ada mukadimahnya. Saya sebut mukadimahnya panjang sekali biasanya, padahal intinya cuma ya udah kita disuruh ngitung aja gitu kalau yang soal IPA. Atau kalau misal di materi biologi, kita dicari pemecahan masalahnya apa gitu. Ya, jadi intinya tuh jangan malas membaca ya. Kadang kalau bahasa Indonesia juga anak-anak juga malas baca. Iya. Karena intinya ya harus baca gitu ya, kan. kalau udah soal bahasa Indonesia gitu keluar pasti 10 lembar gitu, 11 lembar Paling gitu, tebal yang ya. paling tebal gitu. Memang kalau memang tadi kita agak membahas dan mengaitkan, sebenarnya harus paham juga apa yang diminta oleh soal gitu. Karena Iya. di dalam bahasa Indonesia pun seperti itu. Sama. Gitu. Apa yang diminta oleh soal itu yang dilihat dari teks dan tidak boleh keluar dari dalam teks itu yang dibahas. Nah, terus gini Bu, selama Ibu menjadi guru nih kan Ibu kan ngajar di kelas 9 ya Bu ya. Ada nggak sih Bu cerita-cerita dari siswa tentang apakah mereka tuh galau atau gundah gulana atau resah akan menghadapi ujian sekolah seperti ini kayak gitu Bu? Ada nggak sih Bu cerita-cerita dari mereka? Kalau masih zaman dulu masih ada ujian nasional, ada mereka sudah kayaknya ketakutan sekali kalau sudah, karena kan ibaratnya lulus tidak lulusnya Iya. kan gitu kan, karena langsung itu kan. Jadi mereka takutkan nilai mereka tidak sesuai target saja. Kalau lulus ya mereka yakin lulus, cuma
sesuai target tidak ya. Oke, saya kira itu udah mencangkup keseluruhan ya Bu Vina. Kalau dirangkum dari pembahasan dari awal sampai akhir, sebenarnya ada beberapa poin penting yang disampaikan Bu Yofi hari ini untuk abang kakak yang ada di rumah atau sahabat Surya yang sedang menyaksikan video ini. Yang pertama itu tadi harus latihan ya. Ya, latihan sejak awal untuk mulai-mulai mengerjakan tugas seperti itu, soal-soal latihan. Iya. Kemudian jangan lupa juga membaca dan menghitungnya, yang itu yang Iya, tadi. itu yang penting. Karena sekarang ini siswa itu kayaknya lebih kurang kayaknya dalam berhitung gitu ya. Nah, itu tuh harus dikuatkan Membaca lagi juga, ya. Bu, sebenarnya. Sama juga membaca. Kalau Iya. kita tanya Soalnya kan kita Indonesia berada di peringkat 2 Iya, terbawah. di grafik itu ya. Iya. iya, kalau misal ditanya udah baca WA. Baik sahabat Surya, sebelum kita lanjut berbincang bersama narasumber kami yang sangat luar biasa, kami ingin mengingatkan sahabat Surya untuk terus update informasi terkini di SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Sahabat dapat mengunjungi laman website di www.smpm1ptk.com. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk berbincang bersama Ibu Yofi. Nah, saya pengen nanya nih Bu, kira-kira strategi apa nih yang mungkin Ibu pernah sampaikan ke siswa selain dari 3 poin tadi? Ada strategi lain nggak untuk mengerjakan beberapa soal seperti misalnya soal hitungan, kalian harus ngapain? Atau kalau soal yang hafalan, apa yang harus dilakukan gitu? Biasanya kan ada strategi seperti Iya. itu. Jadi kalau untuk strategi, saya kalau ngajar itu kan kita ada urutannya ya sesuai dengan rencana pembelajaran. Jadi setelah saya ngajar nanti di situ saya sampaikan misal ini loh metode untuk menghafalnya. Misal kalau biologi kan ada yang harus kita hafal tuh berurutan. Ini metode menghafalnya kita Boleh buat. tuh Bu, metode apa tuh Bu disampaikan biar sahabat Surya bisa belajar juga. Ya Contoh aja contoh. misal kalau yang sering juga kan urutan sistem klasifikasi gitu kan. Di urutan pertama itu kita sudah tahu pasti ada kingdom, kemudian ada filum, ada divisi. Bawahnya ya udah COV GS. Biasa saya bilang ke mereka seperti itu. COV GS gitu ya Bu. Iya, Itu jadi singkatan atau gimana? Singkatan. Jadi Singkatan kita ya, Bu, ya? buat singkatan yang kira-kira kita bisa hafal gitu. Kita bisa ngingat dalam memori jangka panjang lah gitu kan. Jadi di situ ada kelas, kemudian ada ordo, ada filum, ada genus, ada famili, ada spesies gitu ya terakhir. Jadi kan itu dibuat. Atau untuk yang materi kelas 7 besaran misalnya ya. Kalau biasa kan sering tuh soal pertama yang keluar itu biasanya besaran, tabel-tabel gitu kan. Nah, intinya satu aja, kalian ingat besaran pokok saya bilang. Supaya mengingat besaran pokok, dibuat aja kalimat apa? Pamawa suku jin gitu. Pamawa suku jin. Saya suku udah jin. hafal loh Bu Pina. Pamawa suku jin. Panjang, masa, waktu, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Itu berarti besaran pokok. Nah, berarti selain itu apa? Berarti dia besaran turunan, energi, daya, bisa saya bilang seperti itu ke anak-anak. Jadi juga Kita buat Berarti ya pandai-pandai strateginya kreatif, tuh Iya, buat harus kalimat. kreatif ya, guru Kadang itu. siswa lebih kreatif. Ini Bu dibuat kalimat seperti ini ya Bu ya, boleh silahkan dibuat kata seperti ini boleh. yang penting nyambung aja gitu ya Bu ya. Iya, atau misal kayak kimia kan golongan 1A, ya udah buat kalimat ini Herlina kawin Robi CS frustasi. Itu mereka Herlina semua tahu. kawin Robi CS frustasi. Mantap Robi, jangan frustasi ya Robi. Please. Itu sebuah kalimat juga kan iya. Jadi supaya kalian gampang ngafalinnya. Jadi kalian pasti lebih kreatif kok daripada Ibu, saya bilang seperti itu. Kemudian kalau untuk ngitung-ngitung, nah saya sampaikan dulu rumus yang panjangnya. Nanti setelah itu, nah kalau sudah mau dekat kelas 9, biasanya saya sampaikan ini loh rumus singkatnya. Oh, oke. Itu Jadi kenapa Bu? mengenal beberapa Iya. rumus dalam satu materi yang satu materi kan maksudnya. Iya. Ya, tapi kenapa nih Ibu memberikan yang panjang dulu baru yang singkat? Oh, iya. Tujuannya itu. Iya, karena kita harus tanamkan dulu di awal. Jadi awalnya jangan tiba-tiba plok kita kasih rumus ya. Siswa kalau ya zaman saya pernah sekolah ya, kita pernah sekolah diajarkan guru tiba-tiba masuk kasih rumus, kita kan langsung ya gitu kan. Baru masuk belum makan udah kenyang. udah dikasih rumus gitu kan. Jadi buat siswa ibaratnya kita ke siswa itu udah dianggap ibu ini lagi paling rumus lagi nah, gitu kan. Makanya biasa saya agak ajak ke konsep dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nanti baru saya kasih nih rumus singkatnya seperti ini. Nanti kalian justru kalau semakin sering ngerjain soal, saya bilang justru bisa dapat rumus singkatnya, saya bilang.
Jadi harus lebih kreatif gitu Bu ya. Kita juga sebagai guru harus lebih kreatif supaya pembelajaran tidak membosankan. Iya. Jadi itu strateginya ya. Yang Ya, pertama tadi bisa menyingkat dari yang istilah-istilah disingkat, ya kan. Contohnya Magiku Hebinio ya, warna pelangi. Nah, itu kan juga salah satu urutan dari gelombang tertinggi kan ke gelombang terendah sama sebenarnya. Oh, kayak gitu Iya, ya. dari frekuensinya. Nah itu kemudian yang kedua tadi adalah belajar dari beberapa cara gitu ya. Rumus yang Ya. pertama yang panjang, kemudian rumus yang pendek kayak gitu. Dan yang penting jangan mengaplikasikan. salah rumus aja. Kalau salah rumus salah jawaban dong. Dan bisa mengaplikasikannya dengan kegiatan sehari-hari sebenarnya, makanya dibuat menjadi pembelajaran yang asik. Iya, sebenarnya memang konsep sehari-hari ketika siswa itu merasakan konsep yang seperti yang Bu Yofi sampaikan tadi ya, bahwa di dalam IPA ini sebenarnya konsep itu tuh ada di dalam konsep sehari-hari kayak gitu. Iya. Itu tuh lebih dekat dengan siswa dan mereka itu jauh lebih mudah mengingat seperti itu. Ya, Bu Betul. ya. Iya. Oke baik, terakhir nih sahabat Surya yang ada di rumah, kita pengen nanya dong, kira-kira Ibu ada pesan gak nih untuk sahabat Surya yang akan menghadapi ujian, terutama siswa kelas 9 nih? Untuk siswa kelas 9, jadi ya ini selalu disampaikan juga oleh dulu Pak Slamet Rianto. Jadi ada istilah duit ya. Ya. Jadi ada doa. Di sini kita bagaimanapun kita tetap harus berdoa, memohon petunjuk kepada Allah, minta dimudahkan, minta diterangkan hati kita dalam ujian nanti. Kemudian ada usaha dan ikhtiar ya, dimana kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, kita buat rencana, lalu kita buat target gitu kan. Kemudian selebihnya ada tawakal, ya, berserah diri kepada Allah dan jangan lupa minta ridho kepada orang tua. Iya, Nah, jadi itu yang paling penting iya. juga. Itu jadi ingat ya, untuk menghadapi ujian harus ingat kata duit gitu ya. Jadi doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Baik, saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih narasumber kita yang sudah luar biasa yang sudah berkenan hadir di podcast hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa diambil inti-intinya gitu dan diterapkan untuk menghadapi ujian hari ini. Ya, untuk sahabat Surya yang barangkali ada yang ingin bertanya tentang khususnya IPA lah ya, boleh juga di komen di kolom komentar. Nanti sekiranya ada waktu saya bertemu dengan Ibu Yofi sebagai narasumber kita hari ini, akan saya tanyakan dan akan kami balas di kolom komentar kanal YouTube SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Iya, baik. Dan saya Rani Anissa Putri beserta rekan saya Vina Nurindasari mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Untuk sahabat Surya, jangan lupa ikuti kami dan follow kami di YouTube SMP Muhammadiyah 1 Pontianak dan juga di Instagram dan Facebook SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Podcast Surya Menyapa, terus berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesediaan waktunya. Waalaikumsalam.